Dahulu kala, di perairan Nusantara yang luas, hiduplah dua penguasa alam yang disegani sekaligus ditakuti. Di kedalaman lautan biru, berenanglah Sura, seekor ikan hiu raksasa nan buas. Giginya runcing bak belati, gerakannya lincah menyambar setiap mangsa yang lewat. Sura adalah raja tak terbantahkan di samudera. Ia berkuasa atas terumbu karang, ikan-ikan kecil, hingga kapal-kapal nelayan yang berlayar di permukaannya. Tak ada satupun makhluk laut yang berani menentang kekuasaannya, karena setiap gerakannya membawa ancaman, dan setiap sambarannya adalah maut. Ia adalah simbol kekuatan murni lautan yang tak terbatas. Namun, lautan Sura tidaklah sendirian. Di muara sungai yang berliku, yang airnya mengalir dari daratan hingga menyatu dengan lautan, bersemayamlah Baya, seekor buaya raksasa dengan kulit bersisik tebal dan rahang yang sangat kuat. Baya adalah penguasa mutlak di air tawar, dan juga di sepanjang tepian sungai yang rimbun. Binatang-binatang hutan tahu betul siapa yang berkuasa di sana. Setiap langkah Baya di daratan mengguncang tanah, dan setiap lompatannya ke air menciptakan riak besar. Kekuatan Baya tak kalah mengerikan dari Sura, menjadikannya raja di wilayahnya sendiri. Kedua penguasa ini hidup dalam keseimbangan yang tegang, masing-masing dengan wilayah kekuasaan dan cara berburu mereka sendiri. Namun, takdir rupanya memiliki rencana lain untuk mempertemukan mereka dalam sebuah pertarungan abadi. Meski masing-masing memiliki wilayah, ketenangan itu tak bertahan lama. Sifat serakah dan dominan keduanya membuat gesekan tak terhindarkan. Masalah utama muncul dari perebutan mangsa. Ikan-ikan yang berenang bebas seringkali berpindah dari laut ke sungai, atau sebaliknya, dan inilah yang memicu kemarahan Sura dan Baya. Jika Sura melihat mangsa di muara sungai, ia tak segan-segan menerobos masuk, mengklaimnya sebagai bagian dari laut. Baya, yang merasa itu adalah wilayahnya, akan murka dan langsung menyerang. Begitupun sebaliknya, jika Baya berani melangkah ke perairan dangkal yang mendekati laut, Sura akan muncul dari kedalaman dan menghadapinya. Pertengkaran mereka selalu berakhir dengan kebuntuan. Mereka saling gigit, saling dorong, dan memamerkan kekuatan masing-masing tanpa ada yang menang atau kalah secara mutlak. Air di sekitar mereka bergolak hebat, lumpur dan pasir beterbangan, menciptakan kekacauan yang mengerikan. Setiap hari, penghuni lain di laut dan sungai akan ketakutan mendengar raungan Sura dan Baya yang bertarung memperebutkan kekuasaan dan makanan. Pertengkaran ini tidak hanya menguras energi, tapi juga menciptakan ketidakpastian yang terus-menerus di perairan tersebut. Setelah sekian lama bertikai tanpa hasil, baik Sura maupun Baya mulai merasa lelah. Energi mereka terkuras habis untuk pertarungan yang tak berujung. Akhirnya, dalam sebuah momen kelelahan, mereka memutuskan untuk mencari jalan keluar. Sura mengusulkan sebuah perjanjian damai, sebuah kesepakatan untuk membagi wilayah agar tidak ada lagi pertumpahan darah yang sia-sia. Baya, kata Sura dengan napas terengah, aku lelah dengan semua ini. Mari kita buat kesepakatan. Kita bagi wilayah kekuasaan kita. Baya, yang juga merasakan hal yang sama, setuju. Baik, Sura. Lalu, bagaimana pembagiannya? Sura kemudian mengusulkan, aku akan menguasai sepenuhnya laut, tempat di mana air asin berada. Dan kamu, Baya, akan menjadi raja di sungai, di mana air tawar mengalir. Ia melanjutkan, batasnya adalah tempat di mana air laut mencapai pasang tertingginya, garis yang tak terlihat di antara laut dan sungai. Siapapun yang berani melanggar batas itu, berarti dia musuh bebuyutanku. Baya setuju, dan perjanjian pun diteguhkan. Mereka saling berjabat sirip dan cakar, menandai sebuah kesepakatan yang diharapkan akan membawa kedamaian abadi. Untuk beberapa waktu, perjanjian ini dihormati. Sura tetap di laut, Baya di sungai. Ketenangan pun meliputi perairan, dan para penghuni lain bisa bernapas lega. Namun, perdamaian yang baru terjalin itu ternyata rapuh. Seiring berjalannya waktu, sifat asli Sura kembali muncul. Musim kemarau panjang tiba, dan persediaan ikan di lautan mulai menipis. Sura merasa kelaparan dan sulit mencari mangsa di wilayahnya sendiri. Matanya melirik ke arah sungai, yang tampak lebih subur dengan ikan-ikan gemuk. Pikiran liciknya mulai bekerja. Sungai ini kan masih ada airnya, pikir Sura. Dan air sungai ini sebagian besar bercampur dengan air laut. Jadi, secara teknis, ini masih bagian dari wilayahku, kan? Dengan alasan yang dibuat-buat, Sura diam-diam mulai masuk ke muara sungai untuk berburu. Ia memangsa ikan-ikan yang berenang di sana, merasa bahwa ia tidak melanggar perjanjian karena masih berada di air. Tetapi, gerak-gerik Sura tidak luput dari pengawasan Baya. Suatu sore,
Baya melihat langsung Sura sedang asyik memangsa di wilayahnya. Darah Baya mendidih. Ia merasa dikhianati dan perjanjian yang telah disepakati bersama telah diinjak-injak. Sura, teriak Baya dengan suara menggelegar, kamu melanggar perjanjian, ini adalah sungaiku, dan kamu telah berburu di wilayahku. Sura, yang tertangkap basah, mencoba berdalih dan bersikukuh dengan alasannya. Namun, Baya tak peduli. Kemarahan Baya tak terbendung, dan percikan api pertikaian kembali menyala, jauh lebih besar dari sebelumnya. Kemarahan Baya tak terbendung. Perjanjian damai yang rapuh kini pecah berkeping-keping. Kamu pembohong, Sura, teriak Baya. Kamu telah mengkhianati kesepakatan kita. Sura membalas dengan cibiran, tetap berpegang pada dalihnya. Tanpa basa-basi, pertarungan yang jauh lebih dahsyat pun pecah. Ini bukanlah pertengkaran biasa, melainkan duel maut antara dua penguasa yang terluka egonya. Mereka berdua mengerahkan seluruh kekuatan dan kelicikan yang mereka miliki. Sura, dengan kecepatan dan keganasannya di air, menerjang Baya. Ia berenang mengelilingi Baya, mencari celah, lalu dengan cepat menerkam dan menggigit ekor Baya sekuat tenaga. Baya meraung kesakitan, darah segar mengotori air. Namun, Baya tak menyerah. Dengan rahangnya yang perkasa, ia membalas serangan Sura dengan tak kalah brutal. Baya berhasil menangkap dan menggigit ekor Sura hingga robek parah. Pertarungan berlangsung sangat lama, tak ada yang mau mundur. Mereka saling berguling-guling di air sungai dan laut bergolak hebat, memercikan darah dan lumpur kemana-mana. Raungan dan geraman mereka memekakan telinga, menakuti seluruh penghuni perairan. Keduanya terluka parah, napas terengah-engah, namun tekad untuk menang membara di mata mereka. Pertarungan ini bukan lagi hanya tentang wilayah, tapi tentang harga diri dan kehormatan. Pertarungan itu akhirnya mencapai puncaknya. Meskipun Baya juga terluka parah, ia memiliki stamina yang lebih baik di dekat daratan. Sura, dengan ekor yang robek dan darah yang terus mengalir, merasa tenaganya habis. Ia tidak bisa lagi melawan keganasan Baya. Dengan putus asa, Sura akhirnya menyerah. Ia tahu bahwa kekalahannya adalah harga dari keserakahannya. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Sura berbalik dan melarikan diri, kembali ke tengah lautan luas, tempat di mana ia seharusnya berada. Baya, meskipun kelelahan dan terluka, berdiri sebagai pemenang. Ia meraung, menandakan kemenangannya dan menegaskan kembali kekuasaannya atas sungai dan daratan di sekitarnya. Peristiwa pertarungan dahsyat ini menjadi buah bibir di seluruh penjuru. Masyarakat sekitar yang menyaksikan atau mendengar cerita ini, terinspirasi oleh kegigihan dan keberanian kedua makhluk buas tersebut. Untuk mengenang pertarungan legendaris antara Sura, si ikan hiu, dan Baya, si buaya, mereka kemudian sepakat menamai daerah tempat pertempuran itu terjadi dengan nama Surabaya. Nama ini menjadi pengingat abadi akan kekuatan, keberanian, dan semangat pantang menyerah. Hingga kini, simbol kota Surabaya adalah perpaduan Sura dan Baya, yang tidak hanya melambangkan keberanian, tetapi juga tekad untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap rintangan. Kisah ini mengajarkan kita tentang konsekuensi dari keserakahan, pentingnya menjaga janji, dan semangat pertempuran yang abadi.